Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Veronica. Pada kesempatan kali ini akan membahas aspek kepemimpinan pada KPPN Batam untuk mata kuliah Manajemen SDM 2 sebagai mahasiswa Universitas Cyber Asia. Berikut apa saja yang akan dibahas? Secara singkat, deskripsi organisasi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau disingkat KPPN Batam merupakan salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kementerian Keuangan yang beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau. Janji layanan KPPN Batam yaitu melayani dengan cepat, tepat, dan tanpa biaya. Salah satu kantor pemerintahan dengan tanpa biaya yaitu gratis. Visi organisasi menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel. Misi organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi KPPN Batam, yaitu menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, yang disingkat 3T. Yang kedua, mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel, tidak hanya konter bea cukai dan pajak saja, khususnya KPPN Batam mengelola penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga, mewujudkan pelaporan dan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu. Laporan keuangan disusun oleh KPPN Batam. Selanjutnya, pada struktur organisasi dikaitkan dengan materi strata kepemimpinan pada manajemen SDM 2. Dalam organisasi, kepemimpinan terbagi dalam 3 strata. Yang pertama, top manajemen dipimpin oleh kepala kantor yang tugasnya ditekankan pada pelaksanaan administrasi dalam menyusun rencana, kebijakan, dan laporan. Selanjutnya, middle management ada kepala subbagian umum, kepala seksi pencairan dana, kepala seksi bank, kepala seksi Vera, dan kepala seksi MSKI dengan tugas fungsi masing-masing. Selanjutnya, untuk kunci kualitas kepemimpinan yang ada di KPPN Batam, yaitu yang pertama adalah empati. Em, Kepala KPPN sangat memegang kuat empati antar pegawai, sehingga hubungan antar pegawai dan pemimpin sangat erat. Selanjutnya, em, menerapkan komunikasi efektif dengan mengadakan media komunikasi itu sendiri melalui briefing pada hari Senin dan Kamis. Hari Senin lebih bersifat formal, di mana menyampaikan laporan mingguan, menyampaikan kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan minggu sebelumnya dengan data, desain, dan grafik. Untuk yang hari Kamis, itu lebih bersifat non formal, di mana kegiatannya adalah kegiatan bonding dengan mini games dan doa bersama. KPPN Batam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ada 5 nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Kelima nilai ini merupakan kunci kualitas kepemimpinan pada lingkup Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dikaitkan dengan teori kepemimpinan Pat Goal, dampak perilaku pemimpin terhadap kepuasan dan usaha para bawahannya tergantung pada aspek-aspek situasi tertentu. Namun, ada cara yang digunakan organisasi, khususnya KPPN Batam, untuk meningkatkan motivasi pegawai. Eh, ada 2 yang saya bahas. Yang pertama, Kepala kantor menyampaikan penghargaan kepada pegawai terbaik tiap semester, pegawai dengan berkinerja baik, tiap seksi atau subbagian mendapatkan penghargaan ini. Selanjutnya, kepala kantor juga mempunyai hak untuk memutuskan kenaikan pangkat bagi pegawai yang berperilaku dan berkinerja baik tiap tahunnya. Selanjutnya, em, untuk gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala kantor, eh, pemimpin di KPPN Batam adalah gaya kepemimpinan supportive leadership, di mana em, kepala KPPN
bersikap demokrasi dengan pemimpin yang selalu bersedia menjelaskan segala sesuatu. Ia menganggap dirinya sebagai teman, mudah dekati, dan menunjukkan diri sebagai seorang sejati bagi bawahannya. Jadi, saya mengobservasi bahwa kepala kantor sering tuh di jam-jam sore, di saat pekerjaan sudah mau selesai, berkeliling eh, me- ke meja pegawai dan menyapa dan ikut ngobrol secara santai. Dan selanjutnya, gaya kepemimpinan yang merupakan hasil observasi saya adalah kepemimpinan partisipatif. Jadi, pemimpin di sini menerima dan mengemukakan saran-saran bawahan. Jadi, dari beberapa case atau kasus yang pernah dialami di KPPN Batam, saran-saran pelaksana yang disampaikan melalui sebuah forum itu disampaikan kembali oleh kepala kantor kepada jenjang atasan berikutnya. Selanjutnya, em, kelebihan dan kekurangan aspek kepemimpinan pada organisasi akan saya sampaikan dalam SWOT analisis, di mana kelebihan itu strength dan opportunity, di mana hubungan baik antara pemimpin dan pegawai dan antara pegawai itu terjalin ya di HPPN Batam dengan tadi gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala KPPN. Selanjutnya, dengan adanya hubungan baik ini membentuk opportunity pada lingkungan KPPN Batam, yaitu lebih positif dan tanpa ada konflik sosial. Jadi untuk pemecahan masalah itu tidak dengan debat, selalu dengan baik dan mencapai mufakat. Selanjutnya untuk kelemahannya, weakness itu eh, kurangnya inovasi pegawai. Mungkin em, pegawai sedikit terlena dengan eh, eh, jenis gaya kepemimpinan ini sehingga em, menjadi ancaman atau threats, yaitu zona nyaman bagi pegawai. Jadi untuk saran dan solusi yang dapat saya sampaikan adalah eh, pertama, umpan balik dan penghargaan. Jadi, dibanyakin lagi umpan balik dan penghargaan, respon pemimpin terhadap inovasi pegawai, dukungan pemimpin. Jadi, penghargaannya tidak hanya sebatas pegawai terbaik dan kenaikan pangkat, tetapi penghargaan khusus untuk inovasi-inovasi yang dapat disampaikan oleh pegawai. Yang kedua, mengadakan workshop untuk menambah wawasan dan ilmu masing-masing pegawai, tidak hanya tugas yang sudah dia kuasai. Selanjutnya yang ketiga, mengikuti penilaian organisasi dapat berupa mengikut sertakan em, KPPN Batam dalam menjalankan penilaian predikat seperti WBK BBBM yang diadakan oleh Kemenpan RB. Jadi terdapat tantangan baru untuk pegawai tersebut. Nah, untuk em, menutup materi pada kali ini, apa pelajaran penting yang dapat diambil dari pengalaman ini untuk pengembangan kompetensi SDM saya ke depannya? Yang pertama, keluar dari zona nyaman dengan mencari peluang baru. Dengan kondisi organisasi yang sangat kondusif seperti ini, sangat nyaman bagi pegawai untuk bekerja. Namun, jika terlena dengan kondisi ini, maka pegawai akan stuck dan tidak ada kemajuan, sehingga perlu mencari peluang baru, menambah wawasan, mencari tantangan baru, agar ke depannya skill dan progres kemampuan pegawai dapat berkembang. Selanjutnya, eh, yang kedua, tentukan tujuan karir yang lebih tinggi, sehingga em, ke depannya eh, punya target, tidak hanya mengerjakan tugas sehari-hari, tetapi punya tujuan dengan bantuan dan dukungan dari pemimpin melalui coaching and counseling, em, pegawai mampu menapaki jenjang karir berikutnya. Mungkin sekian itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you for your time. Terima kasih.